Saudaraku sekalian rahimakumullah, banyaknya istri Rasul itu juga membuktikan bahwasanya Rasul itu memang bukan sekedar ngomong. Kalau kita ini kan nggak bisa memberi contoh ya, karena istri kita cuma satu. Tapi Rasul itu memimpin umat itu berhasil, memimpin keluarga berhasil. Kan ada orang yang ngomongnya bagus di masyarakat, tetapi keluarga ya nggak beres. Rasul itu nggak begitu. Rasul itu bagus di masyarakat, bagus di rumah. Bukan hanya satu istri, tapi banyak istri beliau bisa ngatur. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu tetap saja ada problem-problem di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kadang orang begitu, ngurus satu istri saja nggak beres. Ya, mau ngurus umat yang banyak. Walaupun tentunya beda-beda juga ya ini. Ada nabi yang istrinya juga nggak beres juga ya. Nabi Lut misalnya atau Nabi Nuh. Itu bukan alasan untuk mencela beliau karena ya memang sudah kodoknya begitu. Ketika menghadapi banyak perempuan itu kan yang paling susah mungkin ya karena kita nggak pengalaman juga. Mungkin adalah urusan kecemburuan. Kalau sesama istri berkelahi coba gimana menyelesaikannya. Nah ini beliau pernah ya, di dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Anas bin Malik, ini pembantu Rasul. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada tempat sebagian istrinya. Di hadis ini tidak disebut siapa istrinya, tapi di riwayat yang lain itu ada disebut siapa istrinya itu. Fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin bisahfatin fiha ta'am. Maka salah satu dari ummul mukminin itu mengirimkan kepada Rasul satu piring besar, sohfah atau semacam nampan. Yang di dalam nampan itu ada ta'am, ada makanan. Fadharabatil latin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka ya, istri yang ada Rasul di rumahnya itu memukul tangan si khadim tersebut. Khadim ini kemungkinan adalah Anas ini. Anas bawakan, dipukul tangannya. Karena apa? Ada kiriman tadi, kiriman dari istri yang lain. Fasaqatatis sohfatu falakot. Maka nampan tadi terjatuh dan terbelah. Apa yang dilakukan Rasul? Ini di depan orang coba. Di depan orang begitu, istri marah begitu. Sampai memecahkan piring. Alhamdulillah kita belum pernah begitu ya. Karena istri cuma satu memang. Fajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sohfah. Rasulullah kemudian mengambil nampan yang pecah tadi kemudian digabungkan. Tsumma ja'ala yajma'u fiha ta'am. Kemudian beliau mengumpulkan ya makanan yang jatuh tadi. Alladzi kana fi sohfah yang ada di nampan tadi. Bayangkan itu. Bayangkan Nabi ya, piring pecah, beliau kumpulkan itu dalam nampan tadi. Tomaja sampai mana tadi? Wayakul kemudian beliau mengatakan gharat ummukum. Gharat ummukum. Ibu kalian cemburu. Beliau ngomong begitu. Kemudian beliau menahan khadim tadi. Artinya enggak usah pulang dulu lah, tunggu dulu. Hatta utiya bisahfatin min indillati huwa fi baitiha. Hingga kemudian diberikan nampan istri yang beliau ada di situ. Jadi nampan yang baru yang tidak pecah diambilkan dari istri yang marah tadi, itu diberikan fada fa'as sohfatas sohiha ilal allati kusirat sohfatuha. Nampan yang baik tadi dikembalikan kepada istri yang nampannya dipecah oleh yang
sedang cemburu tadi. Wa amsakal maksura fi baitil lati kasarat. Kemudian nampan yang pecah itu disimpan di rumah istri yang memecahkan nampan tadi. Ini ada cerita begitu. Rasul nggak marah-marah, apalagi nempeleng, apalagi balas jadi piring terbang, enggak. Tapi Rasul cukup tadi mengatakan gharat ummukum, istri ibu engkau telah cemburu. Kata Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, ungkapan gharat ummukum ini adalah bentuk i'tizar minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memaklumi apa yang dilakukan istri beliau itu. Li'alla yuhmala sani'uha ala ma yudhammu bal yajri ala adatid dharair minal ghairah. Yang beliau maklumi bahwasanya orang yang melakukan tadi, istri beliau yang marah tadi, yang cemburu tadi, itu ya tidak dicela. Karena itu adatnya wanita begitu. Jadi bagi yang poligami ya siap-siap aja kalau ada piring pecah atau apa. Maka bisa nggak kita bersikap seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak menuntut semuanya itu seperti robot ya digabung ya. Bisa jadi nggak bisa begitu. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim? Beliau mengumpulkan Siti Sarah dengan Siti Hajar, yang kemudian padahal Hajar ini kan dinikahi Ibrahim alaihissalam itu atas permintaan Sarah. Tapi ketika tahu madunya ini hamil, cemburunya luar biasa itu. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim memisahkan mereka berdua ya, atas izin Allah, perintah Allah. Siti Hajar diletakkan di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi tidak memukul ini. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah itu tidak pernah memukul dengan tangan beliau. Wala imra'ah wala khadiman. Tidak istri beliau, tidak pula pembantu beliau. Jadi enggak main tangan beliau. Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali kalau beliau itu berjihad di jalan Allah, maka ya bisa mau nggak mau ya harus mukul, harus main pedang dan sebagainya. Wa manila minhu syai'un qattun fayantaqima min sahibihi. Dan tidaklah ada sahabatnya yang berperilaku buruk kepadanya, kemudian beliau membalas. Ada ditarik ininya sampai berbekas ini. Beliau nggak balas. Illa ayyuntahaka syai'un min maharimillah, ya, kecuali kalau ada di sini intihaku hurmatillah, itu adalah irtikabu ma harramah. Kecuali kalau ada sahabatnya melakukan yang diharamkan, fayantaqima lillahi azza wa jalla, maka beliau membalas, yakni menegakkan hudud ya, karena Allah azza wa jalla. Ini sikap beliau. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Ibu Syifa Nurul Azizah. Ini terkait dengan apabila seorang istri berperangai buruk, misal tidak hormat dan menghargai orang mertua, bolehkah suami menceraikan istrinya karena orang tua atau keluarga suami menghendaki untuk menceraikannya? Nah, bagaimana syariat menyelesaikan masalah seperti ini, Ustaz? Okay. Ini banyak problem begitu. Ya, bukan hanya istri, kadang juga suami. Tapi kalau suami kan tidak ada istilah istri menceraikan suami. Ketika ada masalah itu penting untuk dilihat sumber masalahnya apa. Jadi bukan masalah ini boleh atau enggak. Sebetulnya masalah cerai itu tanpa ada sebab pun kan juga boleh. Ya, tanpa ada sebab boleh misalnya. Dari sisi boleh enggaknya, walaupun itu adalah perkara yang ya makruh hukumnya kalau tanpa ada sebab apapun. Nah, kalau ada problem begini, maka kan di dalam Al-Qur'an itu kan ada
ada tahapan penyelesaiannya. Pertama dikasih kata Allah fa'idhuhun, beri pelajaran, beri pendidikan. Jadi dipadahi yang baik-baik, ya, dinasihati baik-baik. Kalau tidak bisa wahjuruhun, ditahjir, yakni pisah tempat tidur. Kemudian watribuhun, pukul itu dengan catatan kalau suami mengira dengan dipukul itu akan baik. Tapi kalau dengan dipukul itu justru tidak akan baik, maka jangan. Jadi pukulan di situ bukan untuk memuaskan nafsu atau kebencian, bukan. Itu keterangan di kitab fikih Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jadi langkah-langkah itu diupayakan dulu. Kemudian dilihat sumber masalahnya apa. Sumber masalahnya itu bisa kalau memang ada pada diri mertuanya yang nggak layak dihormati. Nah kalau seperti itu jangan disalahin istri. Tapi kalau mertuanya ini baik seperti Nabiullah Ibrahim, ya, ketika mendatangi Ismail alaihissalam, ternyata istrinya ini nggak punya adab, kurang bersyukur. Nah, maka kemudian Nabiullah Ibrahim menyuruh ganti pintu rumah ini. Pesan kepada Ismail itu. Dan diceraikan oleh Nabiullah Ismail. Istri beliau itu diganti dengan istri yang lain. Jadi itu akan baik. Kalau memang mertuanya itu nggak ada masalah. Yang kedua dilihat juga apakah memang si istri ini yang punya masalah yang memang nggak bisa diselesaikan. Kurang hormat kenapa? Apakah punya kelainan misalnya? Punya kelainan, ada istrinya ini stres. Ya, orang istrinya stres, ya sebaiknya jangan diceraikan, kasihan. Apalagi sampai gila istrinya. Bersabar lebih baik, insya Allah begitu. Atau mungkin sudah mulai error, ya, ada kena post power syndrome misalnya, bekas orang kaya atau apa, dia kena banyak masalah, atau bekas bos kemudian kena PHK sehingga ada problem psikologis, itu perlu dibantu, jangan kemudian diceraikan. Dengan catatan tadi tentu pihak mertua ini juga perlu diberi pencerahan supaya bisa memaklumi. Kalau tidak maka ya berbakti kepada ibu itu lebih baik, ya, daripada kita jadi musuhan dengan orang tua kita. Lebih baik memang diceraikan aja kalau memang nggak bisa diselesaikan tadi. Tapi kalau masih bisa diselesaikan, apalagi punya anak, jangan dululah, jangan. Bersabar untuk urusan itu insya Allah lebih baik kalau bisa bersabar. Insya Allah begitu, ya. Mudah-mudahan bisa selesai masalahnya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di YouTube yang mungkin agak mirip, Ustaz. Ini terkait dengan seorang istri tahu betul bahwa anak laki-laki itu ibunya lebih berhak atas suaminya mungkin, ya. Lalu bagaimana jika ibu lelaki itu ingin mengambil hak yang lebih? Apa istri terus sabar gitu? Hak apa di situ? Kalau tentang nafkah itu perlu dilihat, memang anak lelaki itu punya kewajiban menafkahi si ibu. Tapi itu dengan catatan kalau nafkah si ibunya ini nggak punya harta. Tapi kalau ibunya cukup aja nafkahnya, bukan orang yang fakir, maka bukan, ya, jatuh ke kewajiban menafkahi itu. Kalau itu maksudnya hak nafkah, ya. Prinsipnya berbaik-baiklah dengan ibu, dengan mertua. Dan yang jadi problem ini kadang masalahnya tinggal serumah sih, ya. Ya, tinggal serumah ini jadi problem memang, saya perhatikan. Ada aja salahnya nanti. Ada aja salahnya. Menantu dengan mertua serumah, ada nggak akur sedikit lah, jadi bahaya itu. Makanya agar tidak jadi masalah, sudah jangan serumah. Namanya serumah itu nanti ada cekcok sedikit jadi masalah.
Nanti ada kisah sahabat yang begitu ya, yang bermasalah dengan mertuanya gara-gara apa? Ternyata sumbernya di anak. Pembicaraan antara suami istri didengar anak. Anaknya cerita ke mbah. Jadinya akhirnya dikonfrontir oleh si mbah ini. Padahal tidak semua pembicaraan itu bagus. Jadi makanya ya sebisa-bisa mungkin kalau ada problem rumah tangga itu selesaikan berdua. Jangan kemudian mertua tahu, orang tua tahu, apalagi anak. Ya. Caranya bagaimana supaya ada problem itu nggak tahu yang lain? Cari momen tersendiri untuk membicarakannya. Kalau bisa. Ya, kalau bisa itu kalau dua-dua ibu suami istri waras itu kan bisa ya. Tapi kalau salah satunya agak stres itu ya nggak bisa. Kadang problem yang muncul begitu saja. Kalau bisa begitu. Atau kata orang belajar bahasa Arab. Kenapa nanti kalau pas bertengkar pakai bahasa Arab aja sehingga yang paham cuma berdua. Tetangganya amin, dikiranya berdoa.